Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 18 Maret 2025. Sari berita, Festival Balenagi 2025 siap digelar pada bulan April mendatang. Dinas Perhubungan Kabupaten ND siap lancarkan arus mudik Lebaran 2025. Bersama saya Angela But, inilah berita selengkapnya. Festival Balenagi FBN 2025 akan kembali digelar pada bulan April mendatang. Laporan Lidi Badin. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan ajang tahunan Festival Balenagi 2025. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Sylvester Subanto Akabelen, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan sejumlah rapat internal dan telah resmi meluncurkan Festival Balenagi ini pada 14 Maret 2025 lalu. Dijelaskan Sylvester, tema yang diangkat tahun ini adalah Torang Ada, Torang Berkarya, dan tema ini menjadi ajakan moral bagi seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di daerah maupun di perantauan, untuk terus berkarya dan membangun tanah kelahiran. Persiapan internal dari Dinas Pariwisata sudah kami lakukan. Launching untuk FBN sudah terlaksana pada hari Jumat kemarin tanggal 14 Maret 2025 yang langsung dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Flores Timur. Tema FBN tahun 2025 kami angkat Torang Ada, Torang Berkarya. Ini juga menjadi sebuah ajakan moral kepada masyarakat Flores Timur, baik yang ada di perantauan maupun yang ada di Flores Timur saat ini, untuk terus berkarya membangun bawah tanah Flores Timur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dijelaskan Sylvester, Festival Balenagi 2025 ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 24 hingga tanggal 26 April 2025. Acara puncak akan digelar di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka yang dinilai sebagai lokasi terbaik untuk pelaksanaan festival. Dirinya juga menjelaskan meskipun adanya efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Flores Timur tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan festival ini. Kali ini dengan efisiensi dari pemerintah pusat, kita tetap berusaha mengoptimalkan apa yang ada untuk melaksanakan program kegiatan di tahun ini juga dengan berinovasi. Jadi tahun ini kami rencanakan 3 hari mulai tanggal 24 hari Kamis setelah Paskah sampai 26 April 2025, jadi puncaknya di malam minggu. Lokasi yang kami evaluasi selama ini ternyata masih spot terbaiknya di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Sylvester berharap Festival Balenagi 2025 dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif. Sektor perhotelan, kuliner, serta transportasi diharapkan juga turut merasakan manfaat dari meningkatnya jumlah wisatawan selama Festival Balenagi. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten ND telah melakukan langkah-langkah persiapan untuk mengatur kelancaran arus mudik. Laporan Suimam. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Ibrahim Esa, mengatakan pihaknya bersama jajaran kepolisian telah menyelesaikan rapat koordinasi pada hari Kamis 13 Maret 2025 lalu untuk mempersiapkan arus mudik Lebaran 2025 di wilayah Kabupaten ND, baik melalui jalur udara, laut maupun darat. Dijelaskan, ada beberapa detail penting mengenai kesiapan transportasi selama periode mudik Lebaran. Di sektor laut, sebanyak 8 dermaga telah disiapkan untuk melayani pemudik
dengan kapal laut Pelni yang akan mengoperasikan 6 armada untuk berbagai rute keberangkatan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi permintaan tinggi dari para pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman. Untuk jalur udara, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende juga telah menyiapkan 80 unit mobil rental yang akan mengantar pemudik ke berbagai tujuan, baik yang bergerak ke arah barat maupun timur. Rencana ini mencakup pengaturan transportasi yang akan membantu mengoptimalkan aksesibilitas dan kenyamanan pemudik yang tiba melalui Bandara Haji Hasan Arub Usman. Sementara itu, untuk sektor darat, angkutan umum antar kota dalam provinsi sudah disiapkan untuk mengangkut penumpang, baik yang akan pulang maupun yang akan berangkat. Jadi dari Ende Labuan Bajo kita sudah siapkan 6 bis untuk persiapan mudik ini untuk mengangkut penumpang, dengan travelnya ada 4 travel. Kalau untuk Manggarai Raya kita sudah siapkan bisnya ada 7 buah dan travelnya 4 buah. Dan Manggarai Timur juga kita sudah siapkan bisnya 3 buah dan travelnya 4. Ende Bajawa kita sudah siapkan bis engkelnya ada 8 buah dan travelnya ada 4 buah. Untuk Nagekeo kita sudah siapkan bis engkel juga, sementara sekarang kan sudah 5 buah bis engkelnya dengan travelnya kurang lebih kita 4 buah. Dan untuk jurusan timur, untuk Maumere kita sudah siapkan bis engkelnya kurang lebih 8 dan travelnya kurang lebih sekitar 8 juga. Dan untuk Larantuka kami sudah siapkan bis, dalam hal ini bis engkel maupun bis roda 6 kita sudah siapkan 8 buah. Meskipun semua armada telah disiapkan, Ibrahim menambahkan bahwa layanan transportasi ini tidak gratis. Pemudik tetap harus membayar sesuai dengan tarif yang berlaku, sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ditetapkan. Dengan persiapan yang matang ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende berharap dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi para pemudik yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga. Kekurangan bahan medis habis pakai dan partisipasi masyarakat yang rendah di Manggarai menjadi kendala bagi sejumlah puskesmas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis PKG bagi masyarakat. Selengkapnya Feriso melaporkan. Masyarakat banyak yang belum terpapar dengan program ini. Kita perlu sosialisasikan lagi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Dr. Bertolomeus Hermopan kepada RRI mengatakan, Pemkab Manggarai hingga saat ini telah menjalankan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program pemeriksaan kesehatan gratis sudah dijalankan di sejumlah puskesmas dari 25 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai. Namun ada puskesmas yang belum menjalankan kegiatan ini karena ada berbagai kendala seperti tenaga kesehatan yang belum mendapatkan informasi lengkap tentang pelaksanaan PKG, ketersediaan bahan medis habis pakai, fasilitas dan sarana prasarana, dan juga partisipasi masyarakat itu sendiri. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini ada banyak kendala sebenarnya. Yang pertama itu dari sisi pemberi layanan atau di teman-teman nakes puskesmas, semuanya belum terpapar semuanya dengan informasi ini, dengan program prioritas pemerintah ini. Teman-teman masih mendengar gitu, tetapi terkait dengan pelaksanaan, lalu jenis-jenis pemeriksaannya itu belum terinternalisasi dengan baik gitu. Kendala yang kedua, di sisi masyarakatnya memang belum tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat bahwa ada program pelayanan kesehatan gratis di puskesmas. Nah, kendala yang berikutnya adalah belum tersedianya bahan habis pakai dan alat yang disiapkan oleh pemerintah gitu. Dari pemerintah pusat kan mereka akan menyalurkan atau mendistribusikan bahan habis pakai untuk pemeriksaan. Kadis Bertolomeus mengakui terkait program ini telah disosialisasikan pihaknya kepada masyarakat namun belum maksimal. Dirinya berharap semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di saat hari ulang tahunnya pada setiap tahun. Nah, jadi ini kita memang sedang menggalakkan lagi untuk pemeriksaan di seluruh puskesmas dan jaringannya, sehingga semua masyarakat boleh menikmati program pelayanan kesehatan gratis. Masyarakat banyak yang belum terpapar dengan program ini. Kita perlu sosialisasikan lagi, sehingga orang-orang yang berulang tahun atau masyarakat menikmati atau mendapat manfaat dari program ini.
Dr. Bertolomeus juga menegaskan pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Manggarai sangat siap menyambut program ini demi kesehatan masyarakat itu sendiri. Saat ini Kabupaten Manggarai memiliki 25 puskesmas, begitu juga pustu-pustu di bawah wilayah kerja masing-masing puskesmas. Dr. Bertolomeus juga berharap masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas ataupun pustu. RRI Andeferi Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Ngada terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi statistik. Laporan Oris Goti. Nah, data-data yang kami sediakan adalah data yang Sebagai bagian dari upaya ini, BPS menggelar diskusi dengan berbagai pihak untuk menyerap masukan guna perbaikan standar layanan. Diskusi yang berlangsung di kantor BPS Ngada ini melibatkan perwakilan instansi pemerintah, akademisi, jurnalis, serta pelaku usaha. Kepala BPS Ngada, Ifadia Elmina Patola, mengatakan bahwa masyarakat luas perlu lebih mengenal dan memanfaatkan data statistik yang tersedia. Jadi itu kami sadari karena memang tentang data ini memang di Indonesia itu masih hal yang belum terlalu sering dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Di data ini biasanya dipakai oleh pemerintah pastinya, kemudian oleh akademisi ya, untuk penelitian, dan mungkin pihak swasta yang ingin melakukan investasi biasanya seperti itu yang sedang ke kami. Nah, kami sadar bahwa pelayanan publik ini kami mau sampaikan kepada seluruh unsur masyarakat supaya. Dalam diskusi tersebut, peserta juga mendorong BPS untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial guna menyebarluaskan informasi statistik dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, awak media juga didorong untuk berperan dalam membantu masyarakat memahami data statistik melalui pemberitaan yang lebih sederhana dan informatif. Nah, data-data yang kami sediakan adalah data yang berasal dari sensus maupun survei yang dilakukan oleh BPS, dan juga ada data yang kolaborasi dengan Pemda dalam biasanya disebut publikasi kabupaten dalam angka. Kalau di sini nggak ada dalam angka, itu publikasi yang paling terkenal ya, yang paling sering dipakai karena di situ ada data BPS, ada data dari dinas OPD juga. Nah, BPS sebagai pengampu data gitu ya, bertujuan untuk menyediakan data yang bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Saat ini masyarakat dapat mengakses layanan BPS Ngada melalui website resmi atau langsung ke kantor layanan di Mall Pelayanan Publik di Jalan Soekarno, Bajawa. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diskusi ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Material longsor menutupi badan jalan di wilayah Desa Wolokelo. Warga harapkan perhatian dinas terkait. Laporan Nikolaus Makumeli. Akibat dari longsor, kendaraan tidak bisa lewat, roda 4 maupun roda 2. Harapan tersebut disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Wolokelo Julius Pelipusedo kepada RRI. Ia menuturkan longsor tersebut terjadi pada Sabtu 15 Maret 2025 dipicu oleh hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa jam yang menyebabkan jalan utama menuju Desa Nuamuri Barat dan Desa Wolokelo Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende tertutup material longsor. Ia berharap kepada dinas terkait untuk mengerahkan alat berat membersihkan material longsor di mana keadaan tersebut menghambat mobilitas warga dan mengancam aktivitas ekonomi warga setempat. Longsor terjadi akibat dari longsor, kendaraan tidak bisa lewat, roda 4 maupun roda 2. Untuk saat ini belum ada penanggulangan. Harapan dari kami sebagai perwakilan rakyat, yaitu perwakilan masyarakat, yaitu BPD, supaya pemerintah segera menggerakkan alat berat. Kejadian tersebut akses jalan dari Desa Nuamuri Barat ke Desa Wolokelo. Dirinya menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi longsor mengingat curah hujan masih tinggi di wilayah tersebut. Bencana ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sidak lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, Wakil Bupati Ende Dr.
Dr. Dominikus Minggumere soroti pelayanan dan kesiapan obat-obatan. Laporan Rovinus Wula. Sebagai wujud komitmen dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Ende kepada masyarakat dalam program 100 hari kerja pertama, kembali Wakil Bupati Ende Dr. Dominikus Minggumere melaksanakan sidak lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Ende pada Senin 17 Maret 2025. Wakil Bupati Ende Dr. Domimere usai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah ruangan termasuk wawancara para pasien kepada media mengatakan bahwa khusus temuan hasil sidak Bupati Ende tentang perbaikan di sejumlah unit, terutama masalah kebersihan, perbaikan pada unit-unit tertentu seperti perbaikan pintu, AC masih dalam proses dan saat ini Pemda Ende telah meminta konsultan perencanaan untuk melihat kembali baik dari hulu di IGD sampai ke unit perawatan, unit penunjang lainnya diharapkan hasil perencanaan segera diberikan kepada manajemen rumah sakit untuk diperbaiki. Selain itu terkait dengan pendingin ruang AC, Wakil Bupati Ende mengatakan tahun ini akan diadakan 7 unit AC untuk ruangan perawatan dan ruang penunjang lainnya, namun perlu dilihat dengan beban daya listrik yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Sementara itu, berkaitan dengan keluhan obat-obatan, Wakil Bupati Domimere telah meminta 2 dokter, yakni Dr. Nelly dan Dr. Heni, untuk membantu dan melihat kembali informasi yang diberikan pihak rumah sakit bahwa obat-obatan dari 311 item yang diperlukan sudah diadakan dan saat ini siap dipakai. Manajemen untuk segera dieksekusi para pihak untuk segera memperbaiki itu. Kami kasih waktu kurang lebih 2 minggu dari hari ini untuk segera diperbaiki, ya, pintu, jendela, lain-lainnya, termasuk kloset, termasuk juga wastafel dan lain-lain. Kemudian hal pendingin yang disampaikan Bapak Bupati, kita sudah terjemahkan dengan teman-teman. Tahun ini akan diadakan 7 AC yang sudah tersedia di dalam perencanaan rumah sakit. Namun demikian kita juga harus melihat beban daya listrik yang ada di rumah sakit ini. Lebih lanjut, Wakil Bupati Ende mengatakan dalam kunjungan ke masing-masing ruangan perawatan termasuk unit pelayanan atau rawat jalan, keluhan akan obat-obatan mulai berkurang dan bisa disimpulkan bahwa obat-obatan standar termasuk obat-obatan emergensi seperti obat dipoli jantung saat ini telah tersedia oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Kemudian dari sisi pelayanan kita memang agak kendala dari IGD ke ruang ICU misalnya, oleh karena daya tampung di ruang ICU itu hanya 2 bed sehingga terjadi antrian di IGD. Dan ini saya minta Ibu Direktur sesegera mungkin coba kita pikirkan untuk menggunakan ada 1 gedung yang di Nifas 3 untuk kita lakukan perbaikan untuk ke depan supaya ruang ICU itu bisa diperbanyak tempat tidurnya sehingga antrian di IGD itu jangan terlalu lama. Wakil Bupati Ende menambahkan, untuk jangka panjang, kebutuhan akan obat-obatan yang dikeluhkan banyak masyarakat ke depan pihak manajemen rumah sakit harus berpedoman pada pengadaan obat berdasarkan formularium nasional dan formularium yang disusun oleh rumah sakit berdasarkan riwayat atau berdasarkan penyakit yang ada di rumah sakit. Sehingga dengan pedoman itu diharapkan kebutuhan akan obat-obatan, terutama obat generik, harus tersedia di rumah sakit dan tidak boleh ada lagi keluhan yang disampaikan masyarakat. Tegas Wakil Bupati Ende Dr. Dominikus Minggumere. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Pendengar RRI, sekian warta berita daerah RRI Ende edisi Selasa 18 Maret 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela But mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.